Semua ini bermula pada tanggal 2 Juni 2020, di mana Pak LBP melontarkan tantangan berdebat tatap muka kepada pengkritik utang negara. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tantangan intelektual, apalagi jika tema yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Justru debat berkualitas akan mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beginilah ucapan LBP sebagaimana dikutip oleh beberapa media. Jangan ngomong di TV lah, ngomong di sini kasih angkanya. Saya tentara, meski nggak doktor ekonomi, bisa jawab dia itu. Tapi rakyat jangan dibohongi ya. Secara gamblang LBP membawa dua status sosial. Satu tuduhan pada tantangannya tersebut. Ada 3 poin krusial dalam ucapan tersebut. Kesatu, pada status tentara. Artinya LBP menyatakan bahwa siapa saja boleh berdebat dengan ahli ekonomi walau bukan mempunyai latar belakang ekonomi. Kedua, pada status doktor. Secara jelas LBP menyatakan bahwa tantangan darinya ditujukan kepada para doktor karena disertai ucapan dia yang artinya lebih dari satu. Ketiga, pada tuduhan membohongi rakyat, secara terang benderang LBP menasbihkan bahwa pengkritik utang negara adalah para pembohong. Sebenarnya pada poin ketiga, LBP berpotensi masuk ranah hukum jika mengacu pada kasus Yusniar 2016 dan Ahmad Dhani 2019. Dua kasus ini kategori pencemaran nama baik dengan memiliki kesamaan, yaitu no mention alias nyindir tanpa menyebut jelas subjek. Bedanya Yuniar divonis bebas pada 2017, sebaliknya Ahmad Dhani divonis bersalah pada tahun yang sama 2019. Andai keadilan mengacu pada dua kasus fenomenal tersebut, minimal LBP bernasib seperti Yusniar, yakni mengikuti persidangan, atau maksimal bernasib seperti Ahmad Dhani. Tentu saja atas nama kewarasan, para doktor yang disindir LBP tak akan melaporkan LBP sebagaimana LBP melaporkan Said Didu agar level demokrasi kita tak semakin memburuk. Tak bisa dipungkiri, memang ucapan bernada menantang dari LBP ibarat medan magnet yang menarik banyak respon pro dan kontra. Melihat begitu banyaknya tokoh berbagai kalangan yang mendaftar jadi penantang, maka tak salah dan sangat pantas jika ucapan beliau tersebut dianggap sebagai sayembara intelektual yang berpotensi dicatat dalam sejarah. Mengingat forum perdebatan antar pejabat tinggi dan tokoh intelektual sangat jarang terjadi di luar masa pilpres atau pilkada. Pun pernah ada wacana debat dilontarkan pejabat tinggi adalah oleh almarhum Wakil Menteri Wijayono Partowidarto kepada Kwi Kiangi yang itu pun urung terjadi. Penantang serius dari sayembara intelektual tersebut mengerucut pada dua tokoh, yaitu Jamester Simarmata dan Rizal Ramli. Keduanya punya track record bidang ekonomi yang tak perlu diragukan. Jamester Simarmata menerima undangan LBP hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 secara tertutup. Sedangkan Rizal Ramli sehari sebelumnya pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 mengadakan konferensi pers melayangkan undangan debat terbuka yang akan diselenggarakan pada Rabu tanggal 24 Juni hari ini. Baik debat tertutup, tanda kutip ya, yang dilakukan antara LBP dan Jamester Simarmata maupun acara debat terbuka yang ditawarkan Rizal Ramli pada akhirnya berujung anti klimaks. Yang pertama, karena durasi debat hanya 1 jam. Yang kedua, karena pihak LBP menolak format juri dari pihak promotor, bahkan sekonyong-konyong melabelinya sebagai sirkus politik. Pada akhirnya publik bisa melihat rute perjalanan sayembara intelektual ini dengan jelas. Pihak LBP yang tadinya berkeras menekankan debat di kemudian hari,
melalui jubirnya mengatakan tidak ada debat, yang ada hanyalah diskusi. Berikutnya tuduhan LBP via jubirnya terhadap juri pilihan pihak promotor tidak proporsional adalah tidak berdasar sama sekali. Perlu diketahui bahwa pihak promotor debat sudah teruji menyelenggarakan acara debat yang mempertemukan beberapa tokoh politik ternama. Jika memang mau mengusulkan format juri, toh pihak promotor bersedia menegosiasikannya. Tidak lantas langsung menolak dengan prasangka belaka, lalu menganggapnya sebagai sirkus politik. Itu jauh dari sikap kesatria seorang tentara. Apalagi dalam hal ini justru sang tentara yang menantang duluan. Pada akhirnya, kami yang ditunjuk resmi mewakili Ridja Ramli hanya bisa mengatakan bahwa tantangan debat alias sayembara intelektual yang diucapkan Pak Luhut Binsar Panjaitan telah ditarik sendiri oleh Pak LBP sendiri. Kami tak tahu apakah itu pantas dilabeli menjilat ludah sendiri, biar rakyat Indonesia yang menilai. Pada surat undangan lalu, kami mengajak Pak LBP napak tilas pada perjuangan Mr. Tolson dalam memperjuangkan kaum kulit hitam di Amerika dalam film kisah nyata Great Debaters. Maka untuk kali ini, izinkan kami mengajak Pak LBP untuk napak tilas pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018. Pada hari itu, seorang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengucapkan, "Orang bicara soal utang, kalau nggak ngerti nggak usah ngomong." Sepertinya ucapan Menko Maritim 2 tahun lalu tersebut lebih pantas diucapkan Ridja Ramli kepada Pak LBP. Saya mengaturkan terima kasih kepada semua kawan-kawan, baik kawan-kawan media maupun kawan-kawan perjuangan yang telah mensupport supaya terselenggaranya acara debat ini. Saya, Don Adam, mengucapkan maaf tidak dapat memberikan yang terbaik dalam acara debat ini. Sampai ketemu pada acara debat yang berkualitas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka!